Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UPIN dalam jabatan 2023, perkenalkan saya Yunita, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPPK UIN Imam Bonjol Padang, NIM 2324010555. Saya mengajar di SDN 17 Gadung, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini, Kamis 30 November, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 2 dengan materi sholat fardu bab 4. Mohon saran dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak ibu sehat semuanya? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya? Berapa orang yang tidak hadir? Satu orang. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan teman kita cepat sembuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Apakah anak ibu siap untuk belajar? Siap. Coba lihat
Bagus. Panggilan untuk sholat. Kalau iqamah apa? Siapa yang dapat tunjuk tangan? Panggilan untuk sholat. Bagus. Juga panggilan untuk sholat. Jadi kalau sudah terdengar azan atau iqamah itu adalah panggilan untuk sholat. Untuk sholat itulah materi kita yang kemarin atau minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yaitu tentang apa itu? Sholat fardu. Sholat itu menurut bahasa, siapa yang tahu anak ibu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Coba. Coba. Sholat menurut bahasa adalah yang kemarin kan sudah Bu terangkan yang di terus takbir ihram dan coba ulang yang diawali bagus. Salat wajib itu berapa waktu sehari semalam? 5 waktu. Yang pertama salat apa? Berapa rakaat? 2. Yang kemudian salat apa? Berapa rakaat? 4. Kemudian salat apa? Berapa rakaat? 4. Kemudian salat apa? Berapa rakaat? 3. Kemudian berapa rakaat? 4. Dah, sudah tahu anak-anak ibu jumlah rakaat sholat wajib kita sehari semalam. Sekarang siapa yang bisa menyanyikan tentang sholat? Siapa yang bisa menyanyikannya? Coba ke depan, ke
sudah datang. Nah, kalau bagi laki-laki sudah ada tanda-tanda di sini. Apa tuh? Sunnah. Nah, itu sudah punya syarat untuk sholat. Nah, sekarang anak-anak ibu kasih tugas ya, keluarkan buku. Sudah semuanya? Sudah. Sudah keluarkan buku. Kelompok 1 ini, kelompok 2 yang laki-laki tugasnya adalah jumlah salat subuh dan zuhur. Tolong ditulis 2. Yang laki-laki dapat 3 tugas, yaitu tentang salat apa? Asar, maghrib, dan isya. Nah, silakan dikerjakan. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah rakaatnya? Salat subuh, salat zuhur, tolong ditulis. Sudah siap? Sudah. Dah dikumpulkan, ibu kasih nilai. Dah dikumpulkan dan ibu kasih nilai. Nah, ini buku kelompok 1. Kelompok 2 mana tugasnya? Nah, ini kelompok 2. Bagus, anak-anak ibu semuanya dapat nilai yang bagus. Ya, anak ibu sudah lihat itu apa bacanya? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat sah salat. Yang pertama apa? Coba dibaca. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, menurut aurat. Yang ketiga, masuk waktu salat. Yang keempat, menghadap kiblat. Nah, ini adalah syarat sah salat. Apa? Syarat sah salat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu suci dari hadas besar dan hadas kecil? Apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan anak ibu. Ya. Suci dari hadas besar itu dan hadas kecil itu adalah suci pakaian kita bersih, baju kita bersih, semuanya bersih. Nah, kita harus bersih semuanya, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Apakah syarat sah salat itu kalau kita tidak bersih? Apakah kita sah salat kita? Tidak. Berarti salat kita tidak sah kalau kita tidak bersih. Pakaian kita harus kita cuci, jilbab kita, pakaian dalam kita cuci, harus bersih semuanya. Lalu tercapailah salat sah salat.
ini anak-anak ibu menutup aurat. Nah, jadi kalau sah salat itu kalau tidak menutup aurat tidak sah salatnya. Jadi harus tertutup semuanya baru sah salat kita. Paham anak-anak ibu? Paham. Nah, kalau laki-laki bagaimana cara menutup auratnya? Bagaimana? Ada yang tahu? Bagi laki-laki, aurat laki-laki itu sampai di mana? Dari pusat sampai ujung. Nah, jadi kalau bagi yang laki-laki kepalanya tidak dipakai jilbab, nanti laki-laki pakai jilbab pula, pakai sajadah pula. Itu bagi yang perempuan. Ya, anak-anak itu paham. Jadi kalau bagi perempuan memang semuanya harus ditutup. Kalau bagi laki-laki tidak. Itu perbedaannya laki-laki dan perempuan. Yang ketiga syaratnya adalah masuk waktu sholat. Nah, siapa yang tahu masuknya waktu sholat itu? Siapa yang tahu? Ada panggilan di masjid atau musala. Apa namanya tuh panggilan itu? Azan atau iqamah. Nah, itu namanya. Itu adalah panggilan untuk kita sholat. Nah, jadi kalau belum masuk waktu sholat, belum boleh kita sholat. Kita tunggu masuknya waktu sholat baru kita sholat. Nah, ini orang belum azan, waktu sholat belum datang. Kita sholat duluan, buru-buru cepat siap itu tidak sah, tidak boleh. Jadi kita sholat itu ketika masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Yang keempat, apa yang keempat? Menghadap ke kiblat. Tidak boleh terserah kita saja mau ke sini, ke sana, tidak boleh. Wajib menghadap ke kiblat. Kemana kiblat kita di rumah? Ke sana kita menghadap salat. Tidak boleh terserah kita saja. Paham anak-anak ibu? Paham. Wajib menghadap ke kiblat. Kiblat anak-anak ibu tahu kan? Tahu. Nah, bapak dan ibu kita di rumah kan sholat. Jadi lihat kemana kiblatnya. Ke sanalah arah sholat kita. Yang kemudian apa lagi? Rukun sholat. Siapa yang dapat rukun sholat? Siapa yang dapat rukun sholat? Coba baca yang pertama. Berdiri yang mampu. Niat takbiratul ihram. Membaca surat Al-Fatihah. Rukun dengan tumanina. Kemudian iktidal dengan tumanina.
ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat membaca surat atau ayat pendek setelah Al-Fatihah. Yang kelima mengarahkan pandangan ketika sujud. Yang ke berapa? Yang keenam. Yang keenam membaca tasbih ketika duduk dan sujud. Yang ketujuh membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke berapa lagi? 8. Duduk tasyahud awal. Yang ke-9 membaca doa qunut saat salat subuh. Yang ke berapa? 10 mengumpulkan salat. Mengucapkan salam. Sudah paham anak-anak ibu semuanya? Sudah paham kelompok 1? Kelompok 2 sudah paham? Siapa yang mau tampil ke depan membacakan sunnah salat? Tunjuk tangan kalau berani. Membacakan yang di depan sini. Siapa yang berani anak ibu ke depan? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Membaca saja. Fajar. Dah. Fajar. Coba ke depan. Nah, ibu tunjuk dari sini. Fajar membaca ya. Tepuk tangan untuk Fajar. Ya, coba Fajar. Ke depan, ibu tunjuk. Nah, coba baca. Sunnah sholat. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul Ikram. Sudah, yang kedua lagi. bersedekah ketika berdiri. Bagus. Membaca doa iftitah. Bagus. Keempat. Membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Bagus. Mengarahkan pandangan ketika sujud. Bagus. Membaca tasbih ketika rukun dan sujud. Bagus. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Bagus. Duduk tasyahud awal. Hmm. Membaca doa saat salat subuh. Nah. Mengucapkan salam kedua. Bagus. Tepuk tangan untuk Fajar. Hal-hal yang membatalkan sholat. Coba baca hal-hal yang membatalkan sholat. Hal pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Nah, hal-hal yang membatalkan salat yang pertama hadas kecil, hadas besar. Yang kedua terbukanya aurat. Yang ketiga makan dan minum. Yang keempat bicara bersuara. Yang kelima banyak bergerak dengan sengaja. Yang keenam menambah gerakan sholat. Yang ketujuh meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedelapan mendahului imam sebanyak 2 rukun. Nah, inilah hal-hal yang membatalkan sholat. Ada sekarang keluarkan bukunya. Nah, keluarkan bukunya, alas dengan bukunya. Ini tugas.
Kerjakan ya. Nah, dikerjakan di rumah. Itu tugas di rumah. Nah, dikerjakan di rumah tugasnya. Ya, untuk minggu depan anak-anak ibu membawa tugasnya ke sekolah semuanya. Ya, membawa tugasnya ke sekolah semuanya. Tidak ada yang tidak membawa tugas. Sudah paham? Sudah. Anak-anak ibu. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang sholat yaitu agar anak ibu terlatih dirinya untuk melaksanakan salat fardu setiap hari dan menjaga kesehatan tubuh. Sudah paham anak-anak ibu? Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini untuk melatih anak-anak ibu supaya kita sehat dan kita gembira, menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa sedih. Dan sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Selamat siang. Boleh pulang.